Halo, Pak Indra, mana Pak. PPT-nya? PPT-nya tampilin, Pak. Lagi ada Kasihan kegiatan ini di kampus, Pak, di Untirta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam acara briefing penguji UKIN UKM PPG 2021 Angkatan 4 ya, Bapak Ibu. Sebetulnya ini kegiatan ini sudah 2 kali kita lakukan karena banyak juga yang memang sudah menjadi penguji di tahap sebelumnya. Tapi walaupun demikian, karena ini ritual yang harus saya lewati dan harus saya gugurkan, karena tahapan untuk kegiatan UKIN memang harus ada briefing terlebih dahulu untuk para penguji. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan. Semoga ini rezeki yang terus diberikan kepada kita semua ya, sehingga dalam melaksanakan kegiatan khususnya di PPG jadi atau sesuai dengan harapan kita semua. Yang terhormat para penguji dan tak lupa Pak Dekan, Pak Warek ya sudah ada di sini. Pak Warek, terima kasih atas kehadirannya, serta para guru pamong dan admin yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita coba lihat di PPT ya, Bapak Ibu. Silakan di ini, Pak Indra, digeser Pak Indra. Nah, di sini untuk uji kinerja atau UKM PPG mahasiswa Daljab 2021, seperti yang kita ketahui ada UKIN portofolio, ada UKIN praktek pembelajaran, ya. Dan tanggal 18 sudah mulai mereka mengunggah UKIN untuk portofolio. Ya, Bapak Ibu. Lanjut, Pak Indra. UKIN praktek pembelajaran ini dilakukan sesuai jadwal ya, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dahului jadwal yang sudah ditentukan atau lewat dari jadwal yang ditentukan. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Indra. Ini UKIN praktek pembelajaran seperti yang kita ketahui, yaitu pembelajaran uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta ujian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran melalui dan ini akan tentu diharapkan dapat mencapai 6 CPL itu. Lanjut, Pak. Bisa nggak pakai kacamata, rada. Oke. Untuk praktek pembelajaran, Bapak Ibu, yaitu berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Jadi boleh luring, boleh daring, ya, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau memang sudah luring, dipersilahkan. Kalau memang tidak memungkinkan, dipersilahkan untuk daring. Tetapi perlu informasi, saya sarankan semuanya daring, karena daring itu alternatif yang saya kira lebih efektif ya dibanding dengan luring. Karena kalau luring resikonya, kalau kemudian pandemi ya ada atau datang lagi, ini kasihan mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari, ternyata akhirnya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Maka sebaiknya dengan daring. Tapi jika ada yang lanjut. Lanjut, Pak Indra. Instrumen UKIN praktek pembelajaran, yaitu instrumen menilai Bapak Ibu, yaitu instrumen menilai rencana pelaksanaan pembelajaran dan tentunya adalah menilai praktek pembelajaran melalui video yang sudah diedit 30 menit ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ini di UKIN ya, distribusi capaian UKIN praktek pembelajaran dari mulai capaian 1 sampai 7 ya, sampai di 7 yaitu pengembangan diri melalui PTK, dan juga ada merencanakan pembelajaran yang berbasis pada TIPEK. Ini biasanya TIPEK-nya ini mohon untuk dicek kembali, kadang bias ya, Bapak Ibu, dipersilakan lah ya. Lanjut, Pak Indra. Ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran. Ini ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP, penguasaan bahan ajar,
kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, penggunaan media, kemudian pelaksanaan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Dan ini semua sudah ada di instrumen ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, terutama yang sudah pernah menilai. Lanjut Pak. Pengondisian UKIN praktek pembelajaran PPG Daljab. Ini seperti ini. Ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah paham ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak Indra. Untuk syarat-syarat dosen, ya seperti ini, diutamakan tentu ini yang punya NRP dan dipastikan yang jadi penguji itu harus sudah punya NRP. Dan jika tidak memiliki NRP tentunya di jadwal tidak akan connect ya Bapak Ibu. Dan mohon ditunggu nanti Bapak Ibu terkait penjadwalan, lihat di aplikasi saja ya. Nanti lihat Bapak Ibu apakah ada di hari pertama, kedua, atau ketiga. Lanjut. Sekarang sedang proses penginputan oleh tim PPG. Lanjut Pak, syaratnya sudah tahu semua. Lanjut Pak Indra. Tata tertib pelaksanaan, yaitu pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta dan ini juga sudah disampaikan kepada peserta. Kemudian dalam praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ini disesuaikan dengan sekolah. Ya, jadi kalau sekolah hari itu seragamnya hijau atau biru, yaitu. Jadi sesuaikan dengan seragam sekolah pada saat dia praktek mengajar. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Ini lanjut Pak, yang ini lanjut. Ini pemberitahuan kita melalui WA. Lanjut Pak. Tugas peserta mahasiswa atau tugas mahasiswa adalah peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Peserta merekam praktek pembelajaran dengan mengeditnya ini tadi sudah saya sampaikan 30 sampai 40 menit. Bapak Ibu dan mahasiswa sudah tahu. Peserta mengunggah fakta integritas bermaterai 10.000 dan jika dia yang 6.000 maka harus 2 berarti 12.000. Lanjut Pak. Tugas penguji UKIN mengikuti pertemuan teknis yaitu hari ini ya, briefing. Kemudian melaksanakan tugas penguji penilaian sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas dari LPTK. Lanjut, memastikan bahwa nilai sudah masuk. Dan diharapkan Bapak Ibu nilai sudah masuk sebelum pukul 16.00 ya. Mulai penilaian jam 7.30. Ketentuan tambahan penilaian RPP, video pembelajaran, dan portofolio dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan. Seorang penguji maksimal melakukan pengujian 4 orang. Ya, saya kira ini sudah ya dilakukan oleh PPG. Penghitungan nilai UKIN diproses melalui sistem aplikasi. Kemudian nilai akhir UKIN akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai melalui sistem. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Indra. Untuk pembatalan UKIN, jumlah dan atau unsur penguji tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, ada gangguan kondisi atau keadaan seperti bencana alam. Ya, jadi keadaan yang tentu ini bukan skenario manusia ya. Bencana alam atau mungkin gangguan internet atau mungkin bisa saja mati lampu ya Bapak Ibu. Batas penundaan atau pembatalan ditetapkan oleh panitia UKM PPG pusat ya atau nasional. Lanjut Pak. Untuk ini mekanisme penundaan ini sebelum pelaksanaan UKIN ya, pembatalan sebagai peserta UKIN per individu dilakukan paling lambat yaitu H-5 pelaksanaan UKIN. Ini saya kira
yang melakukan dari tim PPG ya. Lanjut aja Pak. Ini urusan dengan PPG. Lanjut Pak. Pelanggaran dan sanksi. Ringan, peserta ini saya nggak pakai kacamata. Peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Sanksinya peserta menandatangani berita acara. Kemudian sedang melanggar tata tertib ujian. Untuk yang sedang melanggar tata tertib ujian, sanksinya peserta membuat pernyataan, peserta menandatangani berita pelanggaran, peserta dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti ujian untuk tahap berikutnya. Kemudian berat, melakukan kecurangan, sanksi, peserta membuat pernyataan, peserta menandatangani berita acara pelanggaran, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti ujian mungkin pada satu periode ujian berikutnya. Lanjut Pak Indra. Lanjut Pak, ini dibaca aja. Lanjut Pak, nanti PPT-nya saja di ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan terkait kasus-kasus pada saat Bapak Ibu melakukan pengujian pada saat UKIN tahap sebelumnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya kalau kurang efektif. Tapi saya kira Bapak Ibu semua juga sudah terbiasa ya menguji UKIN. Dipersilakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tak bisa, tak tahu mengapa tak bisa. Tidak ada? Pak Ujang. Ya. Pak Kaprodi. Ya Pak. Ya Pak. Punten ini menuju di jalan mau ke Surabaya. Ya. Mangga Pak. Selamat jalan ke Surabaya. Semoga di perjalanan lancar. Amin Pak. Ya. Yang kedua saya ingin tanya, penguji itu terdiri atas komponen apa? Siapa dan siapa? Guru pamong sama dosen Pak. Silakan diskusi dulu. Silakan diskusi. Weh, itu pelanggaran itu, ada yang masuk di luar moderator itu. Jadi yang berhak menguji itu Pak Warek, dia dosen, tapi sudah lulus untuk menjadi penguji UKIN dengan dibuktikan punya NRP. Nanti di online-nya ada. Begitu juga guru pamong, dia juga sudah lulus dan memiliki NRP dibuktikan. Berpasangan begitu, jadi guru pamong dengan dosen berpasangan. Ya, berpasangan. Guru pamong 1, dosen 1. Ya, ya. Selisih Bojang, selisih angka. Selisihnya logikanya ya mungkin paling tinggi 5 Pak. Karena kalau 5. terlalu sampai puluhan kan tidak masuk akal. Ya, objek yang sama, instrumennya yang sama, walaupun penilaiannya berbeda, kalau terlalu tinggi ya tidak masuk akal Pak. Ketika terjadi selisih, apa yang harus dilakukan? Diselesaikan secara adat aja Pak. Nanti di ini. Itu aja lah. Apa itu secara adat itu? Pakai tarif atau pakai apa gitu? Sebetulnya bisa kelihatan di sistemnya Pak itu kalau ini. Cuma memang kalau jeli sebetulnya tidak akan terjadi selisih Pak. Ya. Justru kalau terjadi selisihnya apalagi banyak, ada pertanyaan dari pusat. Wah ini paham nggak dalam menilai gitu. Padahal instrumennya sama, objeknya sama. Jadi saya harap untuk berhati-hati semuanya karena tim pusat akan memantau ini. Dan perlu diketahui itu ada jebakan di aplikasi itu. Jadi kalau kita lihat dari akun kita, seakan-akan teman kita itu udah menilai pasangan kita, padahal belum, ya. Atau katakanlah Pak Lukman sudah menilai, guru pamong juga menilai, melihat yang Pak Lukman itu belum tentu realnya itu seperti itu. Katakanlah Pak Lukman 80, guru pamong ikut-ikutan 80 itu nggak akan sinkron, nanti dirubah yang Pak Lukman. Ya ini betul Pak, betul Pak Kapolri, betul. Ya betul tuh Pak Ujang. Ya, gitu ya, mohon diperhatikan. Jadi dia kalau Pak Lukman nambahin itu dia bergeser juga gitu. Kalau ngejar 80 dia bergeser, artinya di dalamnya nggak 80 itu.
Jadi mohon hati-hati karena yang tahu memang tim pusat. Siap. Pokoknya Yang kalau itu- ngebohong ketahuan Pak Ujang itu sekarang. Yang Sekali jelas lagi, sekali lagi, prinsipnya sekali lagi. tidak boleh ada komunikasi guru pamong dan dosen gitu. Seperti itu. Ya, Pak Ketua. Pak Ketua izin bertanya satu. Ya. Ini dari pengalaman yang sudah-sudah dan selalu berulang. Mohon kepada admin ketika ujian UKIN ini, jangan sampai pesertanya tidak standby di rumah. Ini setiap penguji UKIN selalu saya menemukan. Kita menunggu sampai kemarin saya menunggu sampai 5 jam karena dia pergi dulu ke kota. Kemudian kami harus menunggu sementara Bu Sunda sudah mengingatkan segera masukkan nilai ya. Gitu. Jadi tolong para admin kami minta guru-guru yang sedang UKIN standby seperti layaknya kompre nih. Kompre kan suruh nunggu supaya ketika tidak bisa dibuka dan kami harus menilai tidak harus menunggu kan. Saya takutnya nanti guru pamongnya dosennya juga ngebayar, udahlah biarin aja gantungin sekalian di situ Pak Ujang ya. Jadi mohon kepada yang mau ujian UKIN ini, jadi adminnya suruh nunggu pesertanya, jangan sampai kami yang menunggu sampai 5 jam. Saya sudah selesai Pak Ujang, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukman. Nanti disampaikan di grup. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya kira ini bukan barang asingnya sudah paham. Pak. Tapi kalau masih ada yang bingung, silakan. Sudah selesai rapat. Tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap sehat selalu untuk kita. Ya, ini pengabdian yang luar biasa. Ingat bahwa kita ini berjuang, bukan sekedar mendapatkan sebuah materi, tetapi ini sebuah ibadah ya. Karena ini menentukan masa depan sekolah, di sini juga menentukan masa depan keluarganya. Begitu. Jadi mohon hati-hati karena ini menentukan nasib orang juga ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai asal menilai akhirnya ini ada konsekuensinya untuk mereka tidak lulus gitu ya. Sehingga ya tentu saya kira kita berdosa. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak WR atas kehadirannya, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan. Ada ya di sini ya. Para dosen, para guru pamong dan admin. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf, jangan lupa mengisi daftar hadirnya ya. Terima kasih. Sudah Bu Sunda Ya, sudah. sudah Bu, selesai sudah. Bu Sunda dipoto dulu. Siap, Pak Warek. Ya, foto dulu. Saya ingin ada foto dengan Bu Isti. Silakan Bapak Ibu membuka layarnya. Siap, siap Pak Warek, siap. Waduh. Ya. Baik, layar pertama. Aduh, saya layar berapa ya, senyum terus ini. Ya, Bu, tenang, Bu. Yang penting senyum Ibu mempesona. Baik. Layar kedua. Awas jangan sampai layar tancap, Bu. Ya. Layar ketiga, Bapak Ibu, jangan lupa senyum, tahan senyumnya ya. Bu Irma. Ya kita masuk. Assalamualaikum. Kalau tidak ditanya. Ya. Layar berkembang. Ya, terakhir 1, 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Makasih. Makasih ya Pak Warek ya. Ya, Bu Isti, Foto salam bersama. sehat. Terima kasih Pak Warek, Yuk. Dekan, Bu Ede, Pak Saya Wede, kok baru Bapak masuk Ibu, langsung Pak Jul, foto-foto ya. Pak Ketua, Bu Guru Sekretaris, Pamong, ya. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru Bertugas. pamong, Bu Nina.
Izin live, izin live. Ya izin. Pak Lukman. Baik, KWR. Terima kasih. Pak Lukman menang Mbak, itu palsu ya ini ya? Tidak berkedip itu. Iya, Asli, masa palsu asli, asli. asli ya. Oke, terima kasih. Ya, Ya. Pak Orek, Bu Isti Terima ya, kasih, sehat-sehat Mbak. semua ya. Ini Jumat Barokah, semoga selalu keberkahan Amin, kita amin. semua deh. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Makasih, izin lab. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum. Salam. Bu Sunda pamit ya, Bu Sunda.